Jika Liga 1 berkualitas, sudah pasti pemain-pemain yang dilahirkan dari liga ini juga akan berkualitas. Tapi pada kenyataannya, sejauh ini kita masih kesulitan menemukan pemain berkualitas yang bisa membela timnas untuk bersaing di kancah Asia. Jangankan Asia, di AFF saja, kalau kita hanya menggunakan pemain dari Liga 1, hasilnya masih nihil. Dan itu kenapa Liga 1 benar-benar perlu revolusi dan peningkatan besar-besaran. Liga harus lebih profesional, pun dengan klub-klub yang ada di sana. Tapi sialnya, masih ada aja masalah-masalah yang menyelimuti Liga 1 ini. Mulai dari masalah gaji, dan yang gak kalah unik, 12 pemain versus 11 pemain. Sebuah kondisi aneh yang terjadi di laga baru-baru ini saat PSM menghadapi Barito Putra. Kok bisa? Yuk kita ulas pentingnya Liga 1 untuk berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Di manakah posisi Liga 1 Indonesia di kawasan Asia? Kami akan beritahu kepada kalian. Dikutip dari laman CNN, dalam laporannya pada bulan Maret 2024, Liga 1 Indonesia ini masih ada di posisi ke-28 Asia. Sedangkan kalau levelnya ASEAN, liga terbaik di Indonesia itu berada di posisi 6. Indonesia masih ada di bawah Thai League, liga Thailand yang tercatat sebagai liga terbaik di kawasan ASEAN. Selain menempati posisi sebagai pemilik liga terbaik di ASEAN, di level Asia, liga Thailand sendiri ada di posisi 8. Sementara itu, Vietnam ada di posisi 14 Asia atau yang terbaik kedua di ASEAN. Diikuti Malaysia, Liga Singapura di posisi 19 Asia, dan Liga Indonesia di posisi ke-28. Ya, posisi bawah di Liga Indonesia inilah yang membuat kualitas liga kita dipertanyakan. Sehingga tak mengherankan jika klub-klub dari Liga 1 juga kesulitan bersaing di level Asia. Di mana terbaru juara Liga 1 Persib saja yang belum pernah terkalahkan di Liga 1 di musim ini jadi penghuni juru kunci di turnamen Piala AFC atau divisi 2-nya kompetisi di Asia. Persib kalah dari klub asal Singapura dan Thailand yang menempati posisi 1 dan 2. Melihat level liga kita yang masih ada di posisi bawah di kawasan ASEAN dan juga Asia, sebenarnya nggak terlalu heran sih, karena pada kenyataannya, Liga 1 ini masih memiliki banyak sekali masalah atau PR yang perlu dibenahi. Contoh sederhananya gaji. Untuk klub profesional sekelas Liga 1, nunggak gaji pemain asing kami pikir masalah besar yang nggak boleh terjadi lagi. Tapi baru-baru ini, PSIS Semarang digemparkan dengan masalah gaji pemain yang belum dibayar. Selain gaji, hal sederhana tapi krusial juga sering jadi masalah. Terbaru, pertandingan PSM versus Barito Putra jadi viral. Setelah di laga tersebut, PSM diketahui bermain dengan 12 pemain. Jadi awalnya begini, jelang pertandingan usai saat PSM tengah unggul 3-2 atas Barito. Pergantian pemain dilakukan di menit 97 untuk mengulur waktu. Salah satu pergantian terjadi saat Syahrul Lasinari ditarik untuk diganti Ahmad Farul Aditya. Tapi anehnya, meski Ahmad Farul Aditya sudah masuk, pemain yang harusnya keluar yakni Syahrul Lasinari belum keluar lapangan. Dan pertandingan justru sudah dimulai wasit. Alhasil pertandingan dilanjutkan dengan PSM bermain 12 pemain. Sekarang mari kita hitung berapa jumlah pemainnya. 1, 2, 3, 10, 11, dan 12 adalah kiper. Yap, ini fix kesalahan terjadi. Kesalahan aneh yang tentu saja menimbulkan keributan di pertandingan tersebut. Seperti dilaporkan oleh akun yang menjelaskan terjadinya sedikit ketegangan serta protes dari Barito kepada PSM yang disebut bermain dengan 12 pemain di menit-menit akhir laga. Menurut Mimin, di sini ada kesalahan besar yang dilakukan oleh wasit, yaitu melanjutkan laga saat pemain PSM belum keluar. Bahkan seharusnya
Asisten wasit 3 yang ada di sisi lapangan tidak memperbolehkan pemain masuk dulu sebelum ada pemain PSM yang keluar. Tapi ya mungkin karena pergantiannya 3 pemain langsung. Wasit jadi pusing ya, dan kesalahan kan udah kayak jadi hal lumrah di liga kita kan? Sementara itu, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan usai laga menjelaskan jika keributan terjadi karena PSM bermain dengan 12 pemain yang seharusnya tak boleh dan harus disanksi dengan kemenangan diberikan pada Barito Putra. Pertandingan sebenarnya berlangsung menarik sampai pertandingan berjalan kurang sekian menit ada pergantian dari PSM. Kenapa tadi sampai terjadi ribut? Di situ terjadi satu pelanggaran dari pertandingan. Apabila seorang pemain dalam pertandingan ada pemain tidak sah bermain, berarti tim akan disanksi pengurangan 3 poin atau kalah. Kenapa saya bilang tidak sah? Karena mereka main dengan 12 pemain. Itu jelas ada rekamannya. Tadi kami sudah coba sampaikan ada 12 pemain, tapi mereka malah emosi. Kami akan lanjutkan dengan kirim surat resmi. Ini real, PSM main 12 pemain, ada rekamannya. Bahkan pemain PSM Lasinari bilang ke saya, mereka memang main 12 pemain. Ujar Rahmat Darmawan, sumber CNN. Saat ini sendiri, Barito dilaporkan telah melayangkan surat resmi ke PSSI. Selain juga mengirimkan pesan publik di akun media sosialnya. Dalam unggahan akun @PSBaritoPutraOfficial, mereka menunjukkan video disertai caption, "Kami bermain melawan 12 pemain." Terlihat pemain PSM Makassar berjumlah 12 pemain yang berada di dalam lapangan. Berdasarkan kode disiplin PSSI pasal 56, apabila seorang pemain yang tidak sah sebagaimana dalam ayat 1 bermain di pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhi sanksi dinyatakan kalah dengan pemotongan poin atau forfeit pada pertandingan tersebut, sesuai dengan pasal 28 kode disiplin PSSI ini dan denda minimal 90 juta rupiah. Apabila pemain yang tidak sah itu terlibat dalam pertandingan persahabatan, maka timnya dijatuhi sanksi, dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin apabila berlaku sesuai dengan pasal 28 kode disiplin ini dan denda minimal sebesar 40 juta rupiah. Melihat keluhan Barito itu dari media sosial, banyak warganet memberikan pujian pada keberanian akun official mereka untuk speak up menunjukkan kesalahan besar laga ini. Beberapa komentar mengatakan, "Nah gitu dong, akun official harus berani speak up, ini wajib," tulis akun Ananda Fajar. Menakjubkan, bagaimana mungkin? Dan seringkali merusak Barito. Saya harap mereka mengambil tindakan ya, tulis akun Murilo Mendes. 12, udah kayak PPN aja kocak, tulis akun Rizky Afdal 21. Yap, kesalahan 12-11 sendiri sebenarnya bukan pertama kali terjadi di dunia. Ada beberapa laga dunia juga pernah terjadi hal serupa, seperti pertandingan Reading versus Watford di Championship pada tahun 2021. Dalam pertandingan ini, Reading sempat memiliki 12 pemain di lapangan karena pergantian pemain yang tidak dikelola dengan baik. Meski situasinya cepat diperbaiki, insiden ini sempat menciptakan kebingungan di lapangan. Begitupun di laga Bayern Munich versus Freiburg yang terjadi di Bundesliga pada tahun 2022. Saat itu Bayern Munich secara tidak sengaja bermain dengan 12 pemain selama beberapa detik dalam pertandingan melawan Freiburg. Kesalahan ini terjadi karena komunikasi yang buruk saat pergantian pemain, yang membuat wasit menghentikan permainan dan meninjau situasi. Namun jika melihat dua contoh itu, pertandingan langsung dihentikan oleh wasit untuk meninjau situasi. Sedangkan di Indonesia, ribut dulu nggak sih? Jelas, meski PSSI sudah berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia, Liga 1 benar-benar masih memiliki banyak PR untuk bisa meningkatkan kualitas liga kita. Malu dong, masa ranking 28 Asia, Thailand aja ada di posisi 8. Sederhananya, kalau liganya belum berkualitas, jangan harap bakal muncul bibit-bibit lokal berkualitas. Yap, jadi begitu teman-teman, cerita di balik drama 12 pemain versus 11 pemain yang terjadi di Liga tercinta Liga 1 Indonesia. Kita kritik Liga 1 karena kita pingin Liga 1 berbenah ya, dan supaya tim-tim kita mampu menghasilkan bibit berkualitas untuk timnas Indonesia. Gak ada lagi nunggak gaji, apalagi kesalahan miss kayak tadi.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.